Oke, teman-teman, sekarang kita lagi tes sensor pressure sensor yang model seperti ini. Model seperti ini. Nah, ini kita tes dengan metode, kita sekalian kalibrasi dengan metodenya adalah seperti ini ya. Ini kita buatkan three-way. Satu terhubung di kalibrator, satu di bulb yang di sini juga terhubung dengan manset tensimeter ya. Di sini nanti fungsinya untuk menampung tekanan lah, jadi nggak langsung masuk ke sensor, biar ada bisa disetting biar bisa nampung gitulah. Nah, terus satunya gitu masuk ke sensor yang ini yang lagi kita oprek ulik. Ini dia boardnya, kita testing dengan Arduino. Ini sebenarnya nggak kepake sih ini ya, ini emang bekasan project aja ini, jadi sebetulnya ini pure masuk ke Arduino aja. Nah, ini kita testing. Di sini saya udah buat coding. Dengan di coding tersebut saya bikin untuk pembacaan ini resolusinya 0,5 mmHg. Ini saya buat di satuan mmHg untuk saat ini. Ini juga di kalibrator satuan mmHg. Ini setelah kita ulik ya, setelah kita cari tahu, coba oprek-oprek gitu. Ini kan spesifikasinya 0 sampai 40 kPa kilopascal. Ini setelah kita cek sebenarnya dia nggak nyampe segitu juga. Nah, ini tuh data yang udah kita dapatkan ya, jadi di sini nilai ini adalah nilai maksimal dari keluaran sensornya, bisa dibilang ADC lah mungkin ya. Ini sebenarnya udah bukan ADC sih sebetulnya, dia konversi hasil kayak serial clock gitu, tapi ini adalah nilai maksimalnya di sekitar 40,5 mmHg. Jadi nih saya tesnya yang ini untuk saat ini sih yang saya dapatin, dia cocoknya akurat untuk saya di 40,5 mmHg sekitaran itu. Soalnya ini kan ini 0, resolusi 0,05 gitu, 0,5 gitu, karena mengikutin kalibrator yang kita pegang. Iya, 40,5 mmHg itu termasuk nilai yang sangat kecil. Kalau kita konversi ke mana, ke kPa, 40,5 mmHg ke kPa itu adalah segini.
5,39 sekitaran segitu aja. Nah sekarang ini kita bakal cobakan testingnya. Jadi di sini udah 0, udah 0 ya. Nah ini yang ntar saya atur dulu biar enak tampilannya. Gini aja lah ya. Ini 0 mmHg dan di sini 0,5. Ini jadi kita sebenarnya buatinnya resolusinya itu adalah di 0,5 mmHg yang kita buatkan. Kita coba reset dulu ya. Setelah reset jadi apa hasilnya tuh sekitaran 0,5 yang paling bawahnya saya, dan saya coba naikkan tekanannya dengan cara menekan bulb ini. Bulb ini ditekan, mmHg nya juga ikut naik yang di kalibrator, dan di sini juga kurang lebih mengikuti. Ini 3,5 intermittent dengan 4, ini juga 4. Oh jadi ini sebenarnya rata-rata selisih 0,5 sih. Ini sebenarnya masih bisa di di adjust, tapi 0,5 juga udah sebenarnya udah cukup bagus sih. Nah ini 4,5 4 mmHg. Saya coba naikin lagi dengan cara menekan ini ya. Nah kan ini jadi yang terbaca di sini kita lihat di atas 40 mmHg, sedangkan di sini terbacanya 40 atau 40,5 maksimalnya, 40,5 maksimalnya. Karena itu yang tadi kita bilang, dia tuh maksimal pembacaan akuratnya di titik ini. Jadi kita cuma ambil sampai 40,5 mmHg untuk kebutuhan saat ini. Coba saya turunkan di kalibratornya ini, saya turunkan ya di bawah 40 dan kita bandingkan dengan di serial monitor. Nah ini kita biarkan stabil dulu, 25 mmHg, 23,5. Ya masih ada selisih berapa, ini 24. Ini belum stabil ya. Tapi selisihnya nggak nyampe 5 mmHg, itu masih lumayan sih sebetulnya. Nah ini 24,5, di sini 23, selisih 1,5. Coba saya turunkan lagi ya. (19 mmHg).
ya. Jadi seperti itu ya. Ini udah kita buatin apa namanya, codingan dengan skala yang lumayan agak akurat lah menurut saya, karena kita bandingkan langsung dengan kalibrator, dan koreksinya itu errornya tidak sampai lebih dari di atas 4 atau 5 untuk sensor ini. Untuk sensor yang ini saya mikirnya mungkin lebih bagus kalau yang IC ini diganti aja dengan IC yang ini, yang merubah apa namanya, ADS yang 16 bit. Kalau ini kan 24 bit, mungkin terlalu kebesaran ininya selama tadi saya cobakan. Nilai ADC nya yang agak kebesaran. Oke ya, itu aja sih ya.